Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan dasar atau berbagi informasi soal pembuatan unsur nitrogen atau bahan pengganti pupuk urea yang dijual biasanya di toko tani atau pola konvensional. Tetapi karena saya dengan teman-teman itu memperhatikan namanya sistem pertanian alami atau sistem natural farming di desa Salasae ini. Nah, adapun bahannya dan alat yang disiapkan di sini, itu bahannya ada ikan segar, bukan ikan yang sudah mulai membusuk, tetapi ikan segar, dan bahan campurannya nanti akan dicampur dengan gula merah. Nah, kalau alatnya ada timbangan, ada kertas untuk menutup toples nanti, ada toples, ada gunting, ada lakban untuk merekatkan. Nah, sebenarnya ada bahan lain yang selain dari ikan untuk didapatkan dari sumber unsur nitrogen ini. Contohnya daun yang mudah layu, misalnya kalau dia jenis bahannya itu dari tumbuhan, dia adalah daun yang mudah layu seperti daun gamal. Daun gamal kan biasanya kalau dipetik di waktu pagi, siang-siang itu sudah mulai layu, seperti itu. Jadi itu unsur nitrogennya juga sangat tinggi karena dia juga bisa mengikat di bintil akarnya itu ada bakteri penambat N atau penambat unsur nitrogen yang ada di udara, seperti itu. Nah, dalam sesi kali ini saya mengajak Pak Bate untuk menemani dalam proses cara pembuatannya, karena ikan ini akan dipotong-potong atau dicincang, tapi dipotong-potong saja seperti ini. Kalau Pak Bate ini petani alami, kelihatan juga di bajunya. Beliau ini sudah melakukan kegiatan pertanian alami selama 7 tahun. Jadi dengan menggunakan unsur nitrogen yang bahannya dari bahan alami, Pak Bate mungkin ada sisinya juga nanti soal bagaimana nilai produksi dari hasil panennya, seperti itu. Jadi seperti ini prosesnya, dipotong-potong ikannya, baru disiapkan timbangan. Mungkin kawan Muhaimin bisa membantu, bisa mengambil alat untuk ini. Ada yang bisa pakai piring atau yang ringan. Caranya, ikan yang sudah dipotong-potong atau dicincang, jadi tidak ada yang dibuang, mulai dari tulangnya, sisiknya, kepalanya, isi perutnya, apa segala macam, darahnya yang nempel itu tetap dicampur. Jadi tidak ada proses pembersihan. Maksudnya ketika misalnya sudah dicincang-cincang seperti ini, tidak ada proses pembersihan pada bahan tersebut. Oke. Tinggal 4 lagi. Nah, setelah itu dinaikkan ke timbangan. Nah, ini menghampiri ya, jadi timbangannya titik 0 tadi. Nah, ini ada 4 ons. Jadi untuk perbandingan gula merah ini, tapi kawan-kawan sudah menyiapkan ini. Kita akan mencampurnya
dengan irisan gula merah. Jadi proses mengirisnya itu seperti seperti biasa, seperti ini. Diiris sehalus mungkin. Seperti ini. Ini hanya contoh saja karena sudah ada bahan yang sudah disiapkan, maksudnya sudah ada gula merah yang sudah dihaluskan. Jadi kita akan menambahkannya dengan gula merah. Jadi nanti ini kan ada 4 ons, berarti di posisi 8 karena hitungannya adalah 1:1. Kalau misalnya 1 kilogram ikan segar yang sudah dihaluskan atau sudah dipotong-potong, itu ditambah dengan gula merah juga 1 kilogram. Tapi karena ini beratnya hanya 4 ons, berarti kebutuhan gula merahnya juga dibutuhkan 4 ons juga. Cukup. Ya. Jadi perbandingannya harus pas. Nah, setelah itu kita akan mengaduknya secara merata. Jadi prosesnya seperti ini, dimasukkan ke dalam wadah yang lebih besar. Karena ini akan diaduk, tetapi pelan-pelan karena biasanya ditusuk tulang kita, tulang ikan. Setelah itu kita pastikan toples yang akan digunakan itu steril, jadi tidak ada air di dalamnya. Karena dalam proses pembuatan unsur nitrogen ini dari ikan, karena dipahami bersama bahwa ikan segar itu mengandung asam amino dibandingkan bahan-bahan lain. Misalnya yang saya sebutkan tadi, misalnya daun gamal, daun bunga matahari, daun ubi atau daun singkong, itu kandungan yang saya sebutkan tadi itu agak kurang di dalamnya, termasuk asam amino. Tapi ikanlah yang mengandung asam amino lebih tinggi dibandingkan bahan-bahan lain. Makanya sangat cocok untuk dijadikan bahan pengganti pupuk urea kalau di pola pertanian konvensional atau unsur nitrogen. Yang sebenarnya unsur nitrogen kan sebenarnya ada juga yang tersebar di udara. Seperti itu. Nah, caranya seperti ini, dimasukkan dalam toples. Ya. Dan dipastikan bahwa jangan ditekan dalam proses fermentasi atau proses penyimpanan dalam toples. Takutnya juga kalau ditekan itu akan ada tulang ikan yang menusuk kita punya jari-jari. Seperti itu. Oke. Nah, setelah itu saya butuh lap dulu. Jadi toplesnya dirapikan. Baru karena kertasnya sudah digunting. Tapi sekali lagi kertas ini itu harus dipastikan kertas yang bisa tembus udara atau tidak ada tulisan sama sekali, maksudnya bahan karbonnya sangat sedikit. Nah, seperti ini. Baru tak dulu Min, tak dulu Papa teh. Nah, yang penting saya sampaikan di sini juga adalah terkait soal bahwa pertanian alami ini atau sistem natural farming itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Maksudnya harus melibatkan orang lain. Jadi budaya gotong royong, budaya berkumpul itu penting untuk dilakukan kembali. Seperti itu. Nah, ini dirapikan. Nah, setelah itu, setelah dipastikan sudah rapi, ikan yang dicampur dengan gula merah ini akan menghasilkan cairan nantinya, karena
waktu yang digunakan untuk proses fermentasi itu membutuhkan waktu selama 7 hari atau 7 kali 24 jam baru bisa digunakan. Seperti itu. Jadi cairan yang dari ikan dengan gula merah tadi, itu yang akan diambil nanti untuk digunakan di lahan kita maupun di tanaman kita yang akan kita tanam. Misalnya tanaman horti, tanaman padi, maupun di tanaman perkebunan. Karena kita tahu bersama bahwa unsur nitrogen itu kan untuk menyuburkan tanaman atau menyuburkan khususnya pada daun tanaman seperti itu. Nah, jadi kita membutuhkan waktu fermentasi selama 7 hari, saya ulangi, dan dipastikan pada proses penyimpanannya ini, proses penyimpanan fermentasi, kita membutuhkan tempat yang lembab. Jadi tidak bisa kena sinar matahari langsung dengan misalnya ada air hujan. Jadi seperti itu. Nah, begini prosesnya. Nanti di 7 hari kemudian, ketika misalnya proses fermentasi sudah selesai, baru bisa menggunakan penutup asli dari toples ini. Tetapi jangan ditutup rekat, maksudnya jangan terlalu erat caranya. Tetap ada ruang udara yang senantiasa keluar masuk, seperti itu. Nah, nantinya untuk pengaplikasian dosisnya, itu kita akan ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.